Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah nih satu bab penting banget dari buku klasiknya Al Ries dan Jack Trout, The 22 Immutable Laws of Marketing. Kita fokus ke bab 16, Hukum Kesatuan Tunggal. Sumbernya ya jelas, buku itu sendiri. Nah, misi kita apa nih? Bukan cuma ringkasin, tapi kita mau bongkar. Kenapa sih saran marketing yang sering kita dengar, kayak lakukan lebih banyak atau kerahin semua, itu kadang malah nggak efektif. Bab ini punya pandangan yang agak beda, malah radikal mungkin ya. Kadang cuma satu langkah aja yang berani, yang fokus, itu udah cukup bikin hasil luar biasa. Anda pernah nggak sih ngerasa udah coba macam-macam, tapi kok hasilnya ya gitu-gitu aja? Nah, mungkin ini jawabannya. Betul sekali. Hukum ini tuh kayak nantang cara pikir kita umumnya ya. Logikanya kan makin banyak usaha, ya makin bagus. Atau kerja lebih keras dari kompetitor, pasti menang dong. Tapi hukum ini bilang, lupakan dulu cara pikir itu. Seringnya nih, dalam situasi apapun, cuma ada satu titik lemah lawan, atau mungkin satu peluang emas gitu. Nah, kalau kita bisa fokus hantam di situ, dampaknya bisa gede banget. Jadi kuncinya bukan di jumlah usaha, tapi ketepatan sasarannya itu loh. Konsepnya kedengeran simple ya, tapi efeknya bisa dahsyat. Jangan sebar-sebar amunisi lah istilahnya. Fokus. Ini jadi keingat strategi militer ya. Kayak pendaratan Normandia gitu. Itu kan bukan serangan kecil-kecil di banyak pantai, tapi satu serangan gede-gedean di satu titik yang akhirnya ngerubah perang kan. Nah, dalam marketing, ini artinya ya cari satu kelemahan utama kompetitor, terus semua kekuatan kita kerahkan ke sana. Satu pukulan telak gitu, bukan banyak pukulan ringan. Iya, contoh klasik yang di buku ini sebut itu General Motors, GM. Dulu kan mereka kuat banget ya di mobil kelas menengah. Tapi terus mereka diserang dari dua sisi. Dari bawah, mobil kecil Jepang. Dari atas, mobil mewah Jerman. Serangannya fokus banget ke kelemahan GM di dua ujung pasar itu. Yang menarik nih, pas lagi diserang gitu, GM malah mutusin buat nyeragamin desain mobilnya, katanya biar efisien. Tapi itu justru bikin posisi mereka di tengah makin lemah. Malah buka jalan buat Ford, Taurus, terus mobil mewah Jepang juga masuk. Jadi mereka hilang fokus. Diserang pasti titik lemahnya, ya akhirnya goyah di mana-mana. Wah, itu contoh kalau diserang ya. Tapi hukum ini juga berlaku kalau kita yang mau nyerang atau mau benerin posisi kan. Contohnya Coca-Cola deh. Buku ini cerita kan, gimana Coke coba macam-macam slogan. Bahkan ngeluarin New Coke yang kontroversial itu. Tapi hasilnya nggak maksimal. Nah, apa satu langkah berani yang disaranin buku ini? Bukan bikin yang baru lagi malah ya. Betul, rekomendasinya itu fokus banget. Pertama, udah stop aja New Coke itu. Bikin pusing, ganggu fokus. Kedua, balik lagi ke the real thing. Itu kan kayak wilayah kekuasaan mereka di kepala konsumen. Udah nempel banget. Nah, pakai kekuatan the real thing itu buat nantang langsung generasi Pepsi. Ini contoh bagus gimana satu langkah tunggal, balik ke identitas asli, terus pakai itu secara agresif, bisa jadi kunci. Jadi kenapa sih fokus ke satu hal ini penting banget? Kenapa nggak coba beberapa strategi bagus barengan aja gitu? Karena gini, sumber daya kita kan terbatas ya. Uang, waktu, perhatian tim, bahkan perhatian konsumen juga terbatas. Kalau coba terlalu banyak hal, pesannya jadi buyar, energinya pecah. Akhirnya nggak ada satupun yang benar-benar nonjol gitu. Nah, kunci buat nemuin si satu gerakan ini, kata buku ini, ya harus terlibat langsung. Manajemen tuh nggak bisa cuma duduk lihat laporan dari kantor aja. Mereka harus turun gunung istilahnya. Rasain pasar, tahu apa yang beneran jalan di lapangan. Ingat GM tadi, pas fokusnya geser dari merek ke angka doang, ya mereka kehilangan rasa pasar itu. Pemahaman dari lapangan itu penting banget. Dan jujur aja, ini sering jadi yang pertama dikorbanin kalau target angka udah nekan. Padahal kata buku ini, itu bisa fatal. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda yang dengerin? Intinya, hukum kesatuan tunggal ini ngingetin kita. Dalam pemasaran, seringkali lebih efektif kalau kita cari dan lakuin satu gerakan strategis yang berani, yang mungkin nggak kepikiran sama lawan, daripada kita sibuk ngerjain banyak hal kecil atau sekedar kerja lebih keras tapi nggak fokus. Cari titik lemah lawan atau peluang terbesar kita, terus fokus serang di situ. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan ini buat konteks Anda sendiri. Apakah sekarang ini Anda lagi, nyebar terlalu tipis? Coba terlalu banyak inisiatif kecil barengan? Ada nggak sih satu langkah besar, mungkin yang selama ini Anda anggap riskan,
atau malah Anda abaikan, yang sebetulnya punya potensi paling gede buat bikin lompatan buat tujuan Anda, ya. Itu sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut.